Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 28 Sawang. Selanjutnya penghormatan kami kepada Dewan Guru dan rekan sejawat yang sudah berhadir di ruangan yang berbahagia ini, sehingga saya diizinkan untuk memberi diseminasi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Untuk mendapat keberkahan, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada rekan-rekan semua saya mohon berdiri untuk sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 28 Sawang, Bapak Fakrul Razi SPD. Kepada Bapak kami minta kesediaan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam kami sama-sama kita sampaikan ke Tuhan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta alam sahabat sekalian yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang kami hormati Bapak Ibu SD Negeri 28 Sawang. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 Sawang mengucapkan selamat kepada Ibu Mary SPD selaku guru penggerak pada SD Negeri 28 Sawang, dan pada saat ini beliau sedang menggandeng daripada kegiatan guru penggerak. Di antaranya pada siang hari ini beliau akan memaparkan kebiasaan positif daripada guru penggerak. Dalam hal ini kami selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh salah seorang saudari kita, yaitu Ibu Merina sebagai CPG Angkatan 11. Dalam hal ini semuanya
Saya rasa kegiatan guru penggerak adalah memiliki dan kita mengenal pada umumnya memiliki kebiasaan budaya positif yang mendukung perkembangan siswa. Di antaranya pembelajaran yang berbasis masalah menggunakan metode-metode yang relevan yang sesuai dengan partisipasi siswa berpikir kreatif dan positif. Dalam hal ini kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut sehingga siswa-siswa nanti dapat berkolaborasi di dalam kehidupannya, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kami semuanya mendukung penuh, baik itu kegiatan-kegiataan yang dilakukan di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sekolah dan merupakan proaktif dari kami semuanya. Hanya demikian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini saya mencoba menyampaikan destinasi budaya positif di lingkungan sekolah SD kita. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2024. Oleh saya, Melina SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Utara. Selanjutnya, perkenalkan ini adalah tokoh-tokoh hebat di balik terlaksananya kegiatan hari ini. Yang pertama sekali terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Fakrul Razi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 Sawang. Selanjutnya ada tutor hebat kami, fasilitator Ibu Husnawati SPD MPD. Selanjutnya terhormat kepada Bapak Hermansyah SPD MPD selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Melina SPD sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini kita akan memaparkan latar belakangnya. Latar belakang terciptanya budaya positif karena adanya krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dianggap budaya positif itu perlu diterapkan sebagai kebiasaan dan sebagai tagihan kepada CGP untuk melakukan penindasan terhadap rekan sejawat guru di sekolah. Dan sebelumnya saya pribadi sudah mencoba melakukan budaya positif itu bersama siswa kelas 5 di kelas. Nanti ada paparannya dan akan saya tampilkan di slide berikutnya. Tujuannya terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila, menambah pengetahuan warga sekolah, membangun disiplin murid yang berasal dari motivasi implisif, dan membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal terbentuknya budaya positif. Di sini saya mau menjelaskan sedikit apa itu keyakinan kelas. Kalau yang dulunya kita mengenal dia sebagai kesepakatan kelas, tapi di kurikulum Merdeka Belajar sudah diganti menjadi keyakinan kelas, yaitu semua hal yang kita lakukan di kelas harusnya berpihak kepada siswa. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa, mendengarkan pendapat dari setiap siswa per individu. Kemudian kita sebagai guru yang membimbing selanjutnya mengambil keputusan bersama. Di sini teman-teman nanti saya akan tampilkan slide satu persatu hasil keyakinan kelas saya yang telah saya buat di kelas kemarin. Nah, selanjutnya apa itu disiplin positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, kebiasaan atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah yang berpihak kepada murid. Seperti
Yang pertama, mengembangkan budaya positif dapat menentukan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Dengan menciptakan suasana yang positif akan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana proses belajar siswa terasa aman dan nyaman dalam belajar, sehingga apa yang disampaikan lebih cepat ditangkap oleh murid. Dan bagaimana kita menerapkan budaya positif tersebut agar perkembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategis dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ibu, bapak, guru semua, di sini saya punya gambar di mana miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini saya punya dua gambar ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya ilustrasi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter seseorang, khususnya peserta didik kita. Dan ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa kepada peserta didik. Ibu bapak semua, apa itu budaya positif? Disiplin sering diartikan sebagai tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Budaya positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu. Selain itu, disiplin positif, murid diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pak Ibu semua, kita mengenal beliau adalah seorang Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan beliau pernah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ibu, bapak, guru, kita tahu kebutuhan hidup ada beberapa jenis. Kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, bapak guru semua, kita membutuhkan apa saja? Ya, yang pertama ada pakaian, kemudian ada tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, ya, diberi apresiasi, berbagi dan bekerja
sama menjadi bagian dari kelompok tertentu. Seperti halnya di sini kita berkumpul di sini. Dan kebutuhan selanjutnya penguasaan. Di sana ada harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan dianggap serta didengarkan. Nah, tiga kebutuhan yang sudah saya sebutkan tentunya siswa-siswi kita juga sangat membutuhkan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan, bermain. Pasti anak-anak senang ya dengan permainan, humor, antusias, ceria dan tertawa. Kelima hal yang ada di hadapan kita ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang dibutuhkan setiap kita manusia. Ibu bapak guru, di sini kita memposisikan diri seorang pengajar memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai guru menjadi seorang penghukum. Yang kedua, menjadi seorang pemantau. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Dan posisi selanjutnya menjadi manajer dan terakhir menjadi teman. Teman untuk peserta didik kita, siswa yang telah kita bimbing, dan apabila melanggar dari kedisiplinan, kita bisa memposisikan diri menjadi salah satu yang seperti dipaparkan di depan, apakah menjadi seorang penghukum ataupun menjadi teman. Ibu bapak guru, saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas 5, dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa hasilnya. Dan kenapa keyakinan kelas itu mesti diterapkan? Alasannya sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Dan keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini meningkatkan motivasi belajar. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas dan tetap merasa nyaman dan kondusif untuk belajar. Karena keyakinan kelas yang telah disepakati oleh semua siswa kita pasti akan ditaati. Dan di sana sebelumnya sudah dijelaskan, setiap keyakinan yang sudah kita buat ada konsekuensinya apabila ada salah satu siswa kita yang melanggar di sana. Jadi ini adalah prosedur di saat saya melakukan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, saya mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk berbenah pendapat, ya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Selanjutnya, saya membuat catatan masukan kepada murid di papan tulis. Kemudian yang dimana semua anggota kelas bisa saling melihat hasil dari curah pendapat. Kemudian saya membantu siswa menyesuaikan pembentukan keyakinan. Setelah mereka memberikan pendapatnya, saya yang menguatkan.
dan kalimat-kalimat yang saya berikan tidak keluar dari koridor. Ya. Kemudian saya bersama siswa saya kembali meninjau apa-apa yang sudah kami sepakati tentang keyakinan kelas. Dan selanjutnya keyakinan yang sudah kami buat saya tempelkan di depan kelas, di dinding. Keyakinan tersebut yang sudah mendapatkan tanda tangan, artinya persetujuan yang pertama dari siswa dan ketua kelasnya. Di sini selanjutnya, nah ini dokumentasi di mana saya membuat keyakinan kelas tersebut. Di gambar pertama saya menjelaskan kenapa pentingnya membuat keyakinan kelas. Di gambar kedua saya membagikan kertas kepada setiap siswa untuk dapat menuangkan atau mencurahkan pendapat mereka masing-masing tentang keyakinan kelas yang mereka inginkan. Saya memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan apa saja yang menjadi keinginan mereka, aturan-aturan apa yang kira-kira bisa menunjang mereka ketika mereka bersama-sama di dalam kelas. Dan pada gambar selanjutnya saya mempersilahkan siswa untuk menempel kertas yang sudah berisikan pendapat atau curah pendapat mereka ke papan tulis. Nah, ini sedikit dokumentasi dan ada umpan balik dari murid saya setelah kami membuat keyakinan kelas tersebut. Bisa diberi. Inilah tulisan-tulisan mereka. Bapak Ibu semuanya, sedikit saya ingin memaparkan penambahan tentang segitiga restitusi. Ini hasil dari keyakinan-keyakinan yang sudah kami buat, yaitu segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini adalah bentuk validasinya, bentuk segitiga restitusinya, validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru bisa menjadi pengontrol di mana apabila ada siswa yang mungkin melakukan kesalahan, jadi kita yang membenarkan atau menyesuaikan. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan kelas bersama-sama siswa. Kita guru menanyakan kira-kira apa saja yang menjadi keinginan mereka di kelas dan menstabilkan identitas. Guru mengambil peran untuk membuat kalimat-kalimat yang baik dan tidak keluar dari koridor. Karena sebagiannya siswa kita belum terlalu pandai untuk mengatur bahasa. Baik Ibu Bapak semua. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Ibu Bapak juga pernah berbuat salah, bukan? Dan Ibu Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Dan setiap kita berhak merasakan yang demikian. Bapak Ibu, segitiga restitusi untuk validasi tindakan yang salah.
kamu bisa melakukan lebih daripada itu. Bahasanya yang kita gunakan, kamu patut bangga karena telah memilih melindungi suatu yang penting untuk kamu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan berdasarkan teori kontrolnya. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita boleh mengajukan pertanyaan kepada siswa, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Ini adalah apabila ada siswa kita yang melanggar dan kita bertindak sebagai guru. Demikian paparan diseminasi penyebaran budaya positif dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa sama-sama kita terapkan di lingkungan sekolah kita SD Negeri 22 Mansawang. Untuk penutup dan doa, saya minta kesediaan Bapak Sofyan SPD untuk menutup acara sekaligus pembacaan doa. Kepada Bapak, saya sediakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعظمنا وتمييز تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Setelah kami mendengar tadi paparan daripada saudari kami, salah satu calon guru penggerak dari SD Negeri 22 Mansawang, kami sangat senang dan sangat mendukung karena dengan kegiatan tersebut, dengan kebiasaan tersebut, maka mencapai tujuan terbentuknya karakter profil pelajaran Pancasila dan menambah pengetahuan warga sekolah dan membangun disiplin murid yang berasal dari motivasi intrinsik. Kemudian membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal terbentuknya budaya positif. Jadi dalam hal ini kami sangat senang terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilawati dari SD Negeri 22 Mansawang. Setelah saya mendengar dari rekan sejawat, dari guru penggerak, dari calon guru penggerak kami yaitu Melina SPD, setelah kami mendengar paparan dari dia, kami sangat senang dalam paparannya terbentuknya karakter
dalam hal-hal terbentuknya budaya positif serta membangun disiplin murid yang berasal dari motivasi intrinsik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza SPD, berasal dari SD Negeri 28 Sawang. Saya di sini sebagai rekan ataupun teman sejawat dari guru saya yang bernama Merina SPD. Dia adalah sebagai salah satu guru penggerak dari SD kami. Di sini setelah saya mendengar dari paparan dari Ibu Mary tentang penyebaran budaya positif dari rekan kami calon guru penggerak, saya lebih tahu tentang budaya positif. Saya tertarik dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratul Maula. Saya murid kelas 5 SD Negeri 28 Sawang. Saya sangat senang sekali bisa ikut berkolaborasi bersama teman-teman sekelas dan Ibu Guru Merina membuat keyakinan kelas dalam rangka penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah kami. Terima kasih Ibu Merina. Semoga kami bisa melaksanakan bersama-sama di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatuhul Giki, murid kelas 5 SD Negeri 28 Sawang. Saya suka diajak berkolaborasi dan diberi kesempatan dalam menentukan keyakinan kelas. Budaya saling menghormati sangat berasa dan itu membuat proses belajar jadi menyenangkan dan nyaman. Terima kasih Ibu Merina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.